Pemirsa, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat hampir sebanyak 280 juta serangan siber ke Indonesia pada tahun 2023. Tahun sebelumnya, serangan siber bahkan mencapai 370 juta kali dan tahun ini serangan siber diperkirakan terus meningkat. Perusahaan keamanan siber global SEON menempatkan tingkat keamanan digital Indonesia di peringkat ke-62 dari 93 negara, jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Apa itu artinya? Lalu seberapa tangguh sistem pertahanan digital Indonesia melindungi data warganya dari serangan peretas? Selengkapnya dalam Benang Merah. Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat terjadi 279,8 juta serangan cyber ke Indonesia pada tahun 2023. Tahun sebelumnya, serangan cyber bahkan mencapai 370 juta kali. Sedangkan tahun ini, serangan cyber diperkirakan akan terus meningkat. Sementara itu, perusahaan keamanan cyber global, SEON, menempatkan tingkat keamanan digital di Indonesia pada peringkat ke-62 dari 93 negara, jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Tidak mengherankan jika serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara tanggal 20 Juni lalu mampu melumpuhkan layanan 282 instansi pemerintahan di Indonesia. Untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan di backup oleh call site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Dan dari apa yang kita bicarakan tadi, BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan. Badan Cyber dan Sandi Nasional menemukan bahwa sumber serangan tersebut berasal dari Brandcipher ransomware yang merupakan varian dari ransomware Lockbit generasi ketiga. Brandcipher merupakan jenis ransomware baru dan pertama kali muncul pada tahun ini. Ransomware ini mengenkripsi file dan meminta sejumlah tebusan sebagai ganti kunci dekripsi. Sebuah laporan dari Broadcom atau Symantec yang menjelaskan Brandcipher baru terbit pada tanggal 16 Juni 2024 atau 4 hari sebelum sistem PDNS tumbang. Symantec mengungkapkan Brandcipher adalah varian dari Lockbit yang baru-baru ini muncul. Diketahuinya Brandcipher ransomware sebagai peretas PDNS berawal dari sebuah unggahan di dark web yang kemudian diposting ulang oleh perusahaan intelijen cyber asal Singapura, Stealth Mole, di akun media sosial X. Kejahatan cyber termasuk serangan ransomware kini telah menjadi ancaman global. Pada kuartal pertama tahun 2024 saja, terjadi sebanyak 1048 serangan ransomware. Amerika Serikat menjadi target utama serangan ransomware dari berbagai kelompok penjahat cyber, termasuk Lockbit. Ya, Lockbit ini termasuk grup ransom yang paling ditakuti gitu di dunia ini gitu. Dan sampai sekarang belum ketahuan ini. Ini grup ini punya siapa, kemudian basisnya di mana, di dalamnya orang-orang siapa saja, belum ada ketahuan gitu. Cuma di beberapa signature-nya memang ada yang ketika kita dibongkar gitu ya,
ada tulisan-tulisan kayak tulisan Rusia, tulisan dari Eropa Timur dan lain-lain gitu, sehingga orang banyak menyimpulkan oh ini grup hacker dari Rusia. Lockbit adalah kelompok penjahat cyber yang menggunakan ransomware untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan meminta tebusan melalui mata uang kripto. Lockbit Ransomware mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan menjadi aktif pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Lockbit merupakan ransomware terbanyak yang menyerang berbagai target di seluruh dunia. Dari 1048 serangan yang berhasil dilancarkan Lockbit, 400 diantaranya melumpuhkan sistem di Amerika Serikat. Sedangkan 58 serangan mengenai target di Inggris, dan 51 serangan lainnya menyasar sistem di negara Perancis. Nah makanya sebenarnya dia terkenalnya dengan malware namanya Lockbit 3.0 gitu. Lockbit 3.0 itu yang banyak digunakan untuk melakukan peretasan di seluruh dunia, termasuk juga kemarin Bank Syariah Indonesia. Tetapi karena dia sudah diketahui, kemudian perusahaan-perusahaan antivirus, anti malware itu bisa tahu, mereka bisa bikin antinya. Mereka bisa bikin antivirusnya sehingga ketika ada malware itu langsung terdeteksi, dihapus. Nah, oleh karena itu mereka berevolusi gitu. Selanjutnya, kelompok hacker bernama Brainshiver meminta maaf dan memberikan kunci enkripsi atau dekriptor ransomware data PDNS dengan cuma-cuma. PDNS yang sempat disandra ransomware Lockbit sejak 20 Juni lalu akhirnya dapat kembali dibuka. Tak ada lagi uang tebusan senilai 8 juta US dollar yang sedari awal diminta oleh peretas.